Di Syabat Shalom 21 Juni 2024, tepatnya ini adalah 16 Sivan 5784. Hari ini kita belajar kenapa kita harus kembali kepada Yerusalem, ya. Mari kita buka kitab suci kita di dalam Kejadian atau Bereshit, ya. Yesaya 28 dulu. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Saudara, secara spiritual, ya, Yerusalem itu adalah tempat di mana Bapa Yahweh pernah menginjakkan kaki di bumi. Ya, Evan Hasetia, ya, itu adalah disebut dengan batu fondasi. Ya, jadi menurut orang Yahudi, ya, Elohim memulai penciptaan alam semesta itu dari batuan dasar di Moria, yaitu di Gunung Moria. Namanya Evan Hasetia. Jadi ini mengacu pada penciptaan bumi, ya. Yesaya 28 ayat yang ke-16, ya, jelas dikatakan di sana di dalam bahasa aslinya, dia meletakkan apa? Pondasi, ya. Pondasi atau dasar itu dimulai dari tanah Yerusalem, ya. Jadi itu menurut tradisi orang Yahudi, dia meletakkan dasarnya, ya. Laken ko amar Adonai Yahweh hini yisat Besion Aben stone, ya, Aben itu stone, Eben bohan pinat yikrat musat, ya. Jadi katanya musat ha ma amin lo yahis, ya. Jadi dengarlah firman Yahweh, ya. Jadi dia yang meletakkan di Sion, ya, batu-batu, ya. Dia yang meletakkan batu-batu berharga dan meletakkan dasar yaitu mulai dari Sion. Jadi Sion itu ada di mana? Sion itu jelas adanya di Yerusalem, ya, di Gunung Moria, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus kembali ke Yerusalem? Debu daripada tanah di Gunung Moria itu, ya, Bukit Moria itu, kalau ya, tempat, ya, kalau kalian pernah melihat Masjid Al-Aqsa, Kubah Emas, Western Wall, itu semuanya ada di Bukit Moria. Dan di sana, atau Gunung Moria. Dan di sana diyakini adalah pertama kali dasar bumi diletakkan menurut Yesaya 28 ayat yang ke-16. Ya, debu Moria dikatakan juga di sana tempat pertama kali Adam itu dibentuk. Ya. Ya. Jadi tempat pertama kali Adam juga diciptakan, ya, mereka meyakini Adam juga diciptakan dari debu Moria. Menurut tradisi orang Yahudi, Moria adalah tempat pertama kali juga Adam itu mempersembahkan korban di Gunung Moria. Dan di sana pula lah Noah, Abraham, Raja Daud, Sulaiman mendirikan bait suci, ya, tempat avoda, miskan kevodeka. Ya, jadi jangan heran menjadi tempat seperti tempat perebutan Gunung Moria itu, ya. Tetapi saudara, itu hanyalah diberikan, ya, oleh Elohim Israel, namanya Yahweh. Ya, jadi Bapa Yahweh itu di sana. Walaupun dia memenuhi segala isi bumi, ya, dia memenuhi segala isi bumi. Tapi kalau namanya makom atau tempat, atau disebut dengan appointed time, atau disebut muadim, itu adalah di sana, ya. Kemudian juga di Yerusalem, coba kita buka
Beresit 14 ayat yang ke-18. Beresit 14 ayat yang ke-18. Ya. Beresit 14 ayat yang ke-18. Silakan dibaca. Ya. Jadi dia bertemu dengan Melkisedek itu di Yerusalem. Ya, disebut apa? Dan Melkisedek Raja Salem. Jadi kata Yerusalem itu berasal dari kata Salem. Membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Ini siapa sebenarnya Melkisedek ini? Ada yang tahu nggak? Ya, Melkisedek, ya, ini seperti kayak the secret gitu loh, ya, the secret kayaknya behind gitu ya. Memang di sini dikatakan dia nggak huruf besar, ya. Kata dia di sini ayat 19, dia itu yang kepada Melkisedek itu nggak huruf besar. Tapi saya percaya itu adalah Yeshua. Ya. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, tapi di sana dianya huruf kecil dibuat, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Dan kemudian ayat yang ke-19. Ayat ke-19, perhatikan. Nah, saya nggak tahu apa ini salah cetak atau gimana. Dan dia memberkatinya, dan dia berkata, diberkatilah Abram oleh El Elyon. Siapa El Elyon? El Elyon, ya, ini ada satu rahasia besar. El Elyon itu artinya yang maha tinggi. Amin. Elohim yang maha tinggi. El Elyon, seorang rabi pernah berkata, El Elyon adalah dia yang maha tinggi turun ke bumi dan turun ke dasar bumi, dan kemudian dia bangkit dari dasar bumi dan kembali ke bumi dan kembali naik ke Hasyamaim. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia yang pernah naik ke Syamaim dan yang pernah turun ke bumi dan dia kembali ke Syamaim? Yes, dia adalah Yeshua. Di sana ayat 20 katakan lagi, terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan dia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. Kita akan lihat Beresit 14 ayat yang ke-20 dalam terjemahan aslinya. Siapa dia di sana? Beresit 14. Ayo yang udah bisa bahasa Ibrani silakan. Beresit 14 ayat yang ke-20. Nah. Uvaruk El Elyon asher magen sareka beadeka weiten lo maaser. Jadi perpuluhan itu disebut maaser. Mikol, ya, Mikol. Jadi Raja Salem yang disebut Melkisedek itu memberikan, memberikan berkat bagi Abraham, ya. Amin. Ibrani 7 ayat 1. Ibrani 7 ayat 1. Haleluya. Ya. Amin. Siapa di sana dia Melkisedek? Ibrani 7 ayat 1. Iya. Ibrani 7 ayat yang pertama itu adalah Melkisedek, imam bagi El Elyon. Haleluya. Dan itu di mana? Di Salem.
di Salem. Ya, jadi kita bukan mau mengkultuskan. Nah, perhatikan. Dicatat lagi, diulang lagi. Ya, di Ivrit 7 ayat 1. Sebab Melkisedek inilah Raja Salem, imam yang maha tinggi, yang menyongsong Abraham ketika kembali dari penaklukan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya juga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Jadi siapa yang memberikan persepuluhan? Siapa? Halo, siapa? Abraham memberikan persepuluhan maaser kepada Imam Melkisedek. Nah, perhatikan. Yang di satu sisi pertama-tama ditafsirkan sebagai raja kebenaran karena Melkisedek, sadik itu adalah artinya apa? Orang benar, ya kan? Orang yang memberikan sedekahnya. Kemudian di sisi lain juga sebagai Raja Salem. Raja Salem itu berasal dari kata shalom. Shalom artinya sarha shalom. Siapa yang disebut sarha shalom? Raja damai. Siapa? Itu adalah siapa? Prince of Peace. Raja damai. Itu dinubuatkan di mana? Perhatikan kata syarha shalom itu ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya. Nyanya itu huruf besar. Dan namanya disebut penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu nubuatan tentang siapa? Saya mau tanya, Abraham ketemu siapa di Salem? Di Moria dia ketemu siapa? Ini rahasia, misteri ya. Kita sama-sama belajar. Salem, Raja Salem itu adalah siapa? Siapa? Ya, siapa dia? Siapa Melkisedek? Perhatikan. Ayat yang ketiga, Ivrit 37 ayat yang ketiga. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa permulaan waktu. Ingat di lirik lagu Adon Olam, dia tanpa batas, tanpa permulaan waktu, dan tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Dan lihatlah betapa besarnya dia ini yang kepadanya Abraham leluhur itu memberikan 1/10 jarahannya. Siapa dia? Saudara, di zaman Abraham, Yeshua itu sudah ada sebagai Melkisedek, Raja Damai, Sarha Shalom. Ya. Amin. Ya. Dan dia telah memberkati dia yang memiliki janji-janji itu. Ya. Kalau dibaca lagi saudara, dan itu terjadinya di mana? Di Yerusalem. Jadi dari kata Raja Damai, Raja Shalom, makanya Salu Shalom Yerusalem. Jadi berkat damai sejahtera itu berlipat-lipat sebenarnya di Yerusalem. Makomnya itu adalah Yerusalem. Tapi setan itu berusaha untuk merusak tanah, merusak tempat perjanjian, merusak tempat pertemuan atau makom yang telah didesain dari awalnya oleh Bapa Yahweh. Buktinya apa? Mazmur 79 yang kita baca. Mazmur 79 ayat 1.
itu adalah Mazmur Bani Asaf, di mana bangsa-bangsa itu datang ke Yerusalem dan mereka mencemarkan tempat suci kekudusanmu. Jadi kalau kita anak-anak Bapa Yahweh boleh kembali ke Yerusalem, boleh berdoa di sana, itu artinya apa? Engkau dan aku sedang menenangkan hati Bapa Yahweh dan menyenangkan hatinya. Kenapa? Kita di sana datang, kemudian kita mulai apa? Mendeklarkan nama kudusnya, bukan nama ilah-ilah asing. Jadi kita ke sana bukan sekedar jalan-jalan, tapi ini adalah misi. Ya, misi. Jadi jangan sampai misi ini terganggu saudara oleh perasaan, oleh baper, karena ini misi kekekalan, misi kerajaan Syamaim, misi kekekalan. Hidup kita nggak selamanya di muka bumi ini, tapi kita akan kembali yang namanya Yerusalem baru. Kemudian apa lagi? Abraham mempersembahkan Yitzhak itu di mana? Di Gunung Moria. Kejadian 1, Kejadian 22, Bereshit 22 ayat 1-19. Hal ini dikenal dengan nama Akidat Yitzhak atau pengikatan Yitzhak yang menggambarkan pengorbanan Elohim, pengorbanan Bapa, ya, dan putranya Yeshua. Itu gambaran. Jadi waktu Ishak akidah, tahu akidah, itu diambil sama orang Arab. Satu akidah katanya. Engkau dan aku itu diikatkan satu akidah. Akidahnya apa? Kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan yang dipersembahkan Abraham, yang mau dikorbankan Abraham di Gunung Moria, ya, adalah Yitzhak, bukan Ismail. Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Bukan Ismail. Ya, lalu kenapa ajaran lain, agama lain merayakan hari raya korban? Dan dikatakan di sana yang dibawa apa? Yang dibawa siapa? Yitzhak. Itulah yang dinubuatkan dalam kitab Nehemia 1 ayat yang ke-9. Ya. Nehemia 1 ayat ya yang ke-9 ya. Tetapi apabila kamu berbalik kepadaku dan tetap memelihara perintah-perintahku, Nehemia 1 ayat 9, mitzvot, serta melakukannya, maka sekalipun kamu dibuang sampai ke ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka ya dari sana dan akan membawa mereka ke tempat yang telah aku pilih untuk menempatkan namaku di sana. Jadi saudara, tempatnya bukan hanya lagi di Yerusalem, tapi di tempat yang Bapa pilih, di mana nama Yahweh Sebaot itu mulai diapai? Disebut, dipanggil namanya. Ya, betapa engkau dan aku beruntungnya bisa ya belajar, bisa ya mengerti hal ini. Terus kenapa bisa si Ismail yang ditulis dikorbankan? Padahal di kitab aslinya, di kitab awalnya itu ditulis di Bereshit. Ya, jadi Tanakh itu adalah kitab pertama, kitab yang paling awal dan kitab yang sudah sempurna. Gak perlu disempurnakan lagi. Ya, apalagi di otak-atik sejarahnya, diubah-ubah, dibohongi. Dan ini dinubuatkan di mana? Di Yeremia 8 ayat 8. Coba dibaca. Yeremia 8 ayat yang ke-8. Betapa orang suka dibohongi, ya. Yeremia 8 ayat 8. Ya. Haleluya. Saudara, pena dusta ahli kitab, garis bawahi. Itu ditulis, sudah dinubuatkan sama Yeremia bahwa nanti kebenaran-kebenaran ini akan diputar balikkan, dibuat kebohongan. Ya kan? Bayangkan saudara, yang dipersembahkan, ya kalau kita ini saudara memperdebatkan ini, wah orang gak terima dong.
Ya kan, pasti nggak terima. Oh, ajaran agama saya lebih benar. Saya yang lebih benar. Loh, kembalilah ke kitab aslinya. Sebenarnya siapa yang dikorbankan di akidah, diikat itu siapa? Makanya disebut satu akidah. Makanya ada muncul kata akidah. Itu adalah ikatan. Engkau dan aku itu diikat oleh karena kuasa darah Yeshua HaMasyiah. Oleh karena Abraham adalah mempersembahkan ma'asyir persepuluhannya kepada siapa? Imam Melkisedek, Raja Salem, Raja kebenaran. Ya. Kemudian saudara, kalau dicek ke fakta-fakta sejarahnya, Beresit 22 ayat 2, jelas di sana dikatakan siapa yang dibawa si Abraham? Siapa yang dibawa si Abraham? Yitzhak, bukan Ismail. Ya, bukan Ismail. Ya, bisa kita cek fakta sejarahnya, masih ada kok Bukit Moria, Gunung Moria. Saya nggak tahu di kitab yang lain, ya pena dusta daripada ahli sejarah, ahli kitab, nggak tahu dibuat di gunung mana, diubah lagi tempatnya. Saudara, kebohongan. Yang kedua, kebohongan dibuat nama pencipta nggak boleh disebut katanya, ya kan? Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, muliakan, masyurkan, teriakkan. Tehillim 5 ayat yang ke-12, Tehillim 7 ayat yang ke-18, Tehillim 8 ayat 10, ya, Tehillim 9 ayat 11, Tehillim 18 ayat 50, Tehillim 115. Banyak yang menyerukan, banyak perintah supaya engkau dan aku menyerukan nama Bapa Yahweh. Jadi nggak ada dibilang apa? Jangan sebut saja gelarnya, ya kan? Kemudian apa? Kebohongan apa lagi yang dibuat oleh para pena dusta? Ya, Yeremia 8 ayat 8. Namanya sebagai juru selamat manusia mulai diganti. Katanya sesuai bahasa, ya kan? Kalau di Indonesia Yesus, di Inggris Jesus, di Cina Yaso, semua berubah. Itu adalah kebohongan. Ya, faktanya Yeshua itu adalah orang Yahudi. Dia adalah Zeus. Pasti kalau dia dikasih nama sama bapak mamanya pasti punya arti. Ya, pasti ada maksud. Yeshua itu gambarannya siapa? Artinya apa? Dia adalah penyelamat. Y di sana adalah dia, Shua artinya penyelamat. Kalau kita buat Yesus, nggak ada artinya kecuali Y dia, Sus itu apa? Kuda jantan. Lihat di lirik lagu Alkol Hanisim, ya. Umesus sus rama bayam bakhawaye bino. Dia ada sebut kata sus di sana. Di pohon, kuda. Jadi nggak mungkin kita meninggikan kuda jantan. Tapi dia itu adalah Bapa yang penuh kasih, belas kasihan. Oh, ini anakku belum tahu dulu arti kata Yesus. Nggak ada yang mengajarkan. Nggak ada yang kasih tahu. Pendeta-pendeta ribuan kali bolak-balik Israel. Tapi mereka tidak dibukakan mengenai pengetahuan ini. Bukankah kita beruntung? Pola Ibrani itu dibukakan. Ya kan? Matai 1 ayat 25 di dalam terjemahan asli. Matai ini ditulis oleh murid daripada Yeshua, Matai. Ya, saksi yang hidup di zaman Yeshua. Dia mencatat apa Yeshua lakukan, dia mencatat, maka di sana dikatakan apa? Et semo Yeshua. Ada kata sus di sana. Susmeru khorama bayam. Nah, di dalam Matai 1 ayat 25, sus iya, kan Y itu kan dia dalam bentuk maskulin, bahasa Ibrani Y. Gitu, ya. Lalu di sana dikatakan apa? Yuledet, ya. Yuledet ben et, ya. Behora yikra et shemo Yeshua. Kebohongan yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh si Satan? Hawa dibohongi sama Satan enggak? Perempuan dibohongi kan?
Coba lihat Bereshit 3 ayat 4 sampai dengan 5. Kamu makan aja buah ini, nanti kau sama seperti Elohim. Kau makan aja, nanti kau tahu mana yang jahat, mana yang baik. Nah, kau makan aja, nanti kau gak akan mati-mati. Pada akhirnya waktu dia makan buah itu, apa yang terjadi? Dia mati. Pada hari itu juga waktu dia makan buah itu, dia mati. Kata mati di sana, hubungan dia dengan Bapa itu cut. Bayangkan Adam dan Hawa itu waktu di Taman Eden tuh gak capek-capek Bapak Ibu kerja. Ya kan? Kerjanya ngapain? Jalan-jalan, makan, minum, menama-namai pohon, menama-namai hewan yang Bapa telah ciptakan, membuat klasifikasi, ya kan? Kan ada kan? Klasifikasi, ini tumbuhan apa, ya kan, tumbuhan biji-bijian. Anda kalau tahu nama-nama Latin daripada tumbuh-tumbuhan, itu udah di luar daripada si Adam yang buat. Jadi dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia bisa menama-namai. Oh, ini namanya apa? Kelef. Ya, kelef itu apa? Anjing. Dia mulai menama-namai seluruh hewan. Bayangkan, dia luar biasa nggak? Kalau roh Yahweh ada di dalam seseorang yang penuh urapan, maka dia akan cerdas, nggak bodoh, ya. Kemudian apa lagi? Nggak usahlah kebohongan selanjutnya, nggak usah lakukan Torah. Torah udah digenapi Yesua, nggak usah lakukan, udah digenapi. Faktanya Lukas 16 ayat 29, ya. Lukas 16 ayat 29, di situ Lazarus bisa masuk ke pangkuan Abraham dan orang kaya ini masuk. Ya. Di sana Abraham disuruh ngapain? Ada kitab Moshe. Kitab Moshe itu kitab apa? Kitab Torah ya, yang ditulis oleh Moshe ya. Ada Ketuvim, ada Neviim, ada kitab para nabi. Baliklah ke sana. Kalau dia nggak percaya Torah, dia nggak percaya kitab Nabi, yakinlah, sekalipun si Lazarus ini dibangkitkan dari kematian, itu saudaramu yang 5 pasti nggak akan percaya, tetap nggak percaya. Orang kaya, punya banyak duit. Lukas 16 Anda baca, dia tiap hari pakaiannya lenan halus. Itu persis kayak gitu, lenan halus banget kainnya. Berbaju ungu tiap hari. Tapi di depan rumahnya ada pengemis. Boroknya dijilati sama anjing, gak peduli. Saudara, hati-hati dengan roh ketidakpedulian, roh tidak berpengertian, ruah bina, hati-hati. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan ruah Yahweh itu salah satunya apa? Ruah bina. Ada roh pengertian, ada roh kepedulian. Tapi kalau orang gak ada roh itu, maka apa yang terjadi? Orang kaya ini masuk ke dalam dunia orang mati, masuk kepada penghakiman. Kekayaannya nggak berlaku lagi, kepintarannya nggak berlaku lagi. Saya percaya orang kaya ini nyimpan emas banyak. Saya percaya orang kaya ini punya properti di mana-mana, karena ditulis di sana dia orang kaya, a rich man. Tapi sayang, kekekalannya berakhir di mana? Neraka itu bersifat kekal loh. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Selama-lamanya. Neraka itu kekal. Syamaim itu juga kekal. Jadi Bapa kasih engkau dan aku kesempatan selamat paling kuat, kata Mazmur 70 tahun. Sebagai penentu. Kita nanti di mana? Di Syamaim kah? Yerusalem baru kah kita nanti? Atau kita masuk ke dunia orang mati? Jangan mau ditipu, ya. Jangan mau dibohongi. Katanya Torah tidak berlaku, itu bohong. Semua tulisan-tulisan Nabi, ya, itu harus kembali ke sana. Semua nubuatan, ingat kan Yesaya 9 tadi kan, itu nubuatan siapa? Sarah Shalom itu adalah Yesua, ya. Amin. Tetapi saudara, kalau kita tidak berbalik, tapi kalau kamu berbalik, ini janjinya, kabar baiknya, maka apa yang terjadi?
Bapa akan mengumpulkan. Mau di ujung langit pun sekalipun. Coba. Dari kota ini. Dari Siantar. Bisa kumpul gak di Yerusalem nanti? Bisa. Ini janjinya digenapi. Nehemia 1 ayat 9. Kenapa? Kita melihara misfot. Makanya kalau orang bisa kembali ke Yerusalem itu karena dia memelihara misfot. Gak sembarangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di ujung langit. Beda kalau memang udah keturunan darahnya, bapaknya, kakeknya udah memang besar-besar di Israel. Gak beranjak. Kalau kita kan enggak. Seperti dibuang ke ujung langit. Ada yang dari Batak sana, ya kan? Ada dari Papua. Bayangkan Bapak Ibu, jauhnya perjalanan. Ini Nehemia 1 ayat 9. Ya. Kemudian Yaakov naik turun tangga Betel itu juga di mana? Di Gunung Moria. Bereshit 28 ayat 10 sampai 22. Nanti baca aja. Kemudian Moshe meramalkan bait suci. Itu ditulis di kitab Shemot 15 ayat 17. Dan diberikan cetak birunya di Sinai. Blueprintnya di Sinai. Hei Moshe, 40 hari 40 malam Moshe di Gunung Sinai. Dia dikasih blueprint cara membangun miskan. Bait suci itu di mana? Di Gunung Moria. Dari Moshe, Daud, Salomo. Tempatnya di sana. Amin. Kemudian apa lagi? Yerusalem itu menurut kitab Talmud ya, itu adalah tempat untuk mengajar. Ya jangankan mengajar bukan berdasarkan Talmud. Kitab Nevi'im pun mencatatkan dalam kitab Yesaya 2 ayat yang kedua bahwa dari Sion, dari Yerusalem itu muncul pengajaran. Bayangkan, ketika engkau punya tujuan ke sana Yerusalem, berapa banyak kita dikasih bonus kita lalui. Tujuannya Yerusalem. Tapi kita dikasih bonus sama Bapak berapa negara? 4. Langsung injak 4 negara. Dan langsung melintasi bangsa-bangsa. Berapa puluh ribu kota yang dilalui. Bukankah Elohim itu dahsyat Bapak Ibu? Ya. Kemudian ya, Raja Daud menjadikan Yerusalem itu ibu kota Israel. Dan sampai dengan hari ini. Ya, dan itu nggak bisa diubah Bapak Ibu. Itu kebenaran, itu ketetapan sudah. Kenapa harus? Tapi apa yang terjadi? Setan akan memakai manusia-manusia ini untuk apa? Oh bukan, Yerusalem itu punya Palestina. Harus tahu sejarah ya. Yerusalem itu adalah ibu kota Israel. Coba dibuka 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. 2 Samuel ya 24. Silakan dibaca satu orang ayat 18. Ya. Kemudian di sana dikatakan apa lagi? Sampai 25. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Silakan. Terus. Ya.
Iya. Tidak karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga. Amin. Dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku persembahan bakaran tanpa membayar. Dan Daud membeli tempat pengirikan dan menggelambu jantan seharga 50 sikal perak. Dan Daud membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana lalu mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan perdamaian. Dan Yahweh menunjukkan begitu, dan itulah. Jadi Daud itu membuat Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Dan kemudian Salomo membangun bait suci pertama di sana. 1 Raja-Raja 6 ayat 8. Ya. 1 Raja-Raja atau Maasya Selikim 6 ya sampai dengan 8, kemudian Tawarikh 3 ayat 1 sampai 2. Dan terjadilah ayat pertama, dan terjadilah pada tahun ke-480. Jadi setelah Israel keluar dari Misraim pada tahun ke-480, yaitu bulan kedua, dia membangun bait suci itu di mana? Di gunung atau di bukit Moria. Kemudian bait suci ini kalau Anda baca ya, betapa megahnya bait suci yang dibangun oleh Salomo. Nanti bisa lihat ya. Di sana dikatakan apa? Bait sucinya dibangun ya menjadi bait suci yang pertama. Ya. Kemudian pada zaman Zerubabel dan Nehemia tadi yang kita baca, membangun bait suci lagi kedua, Nehemia 4 sampai 6. Kemudian Raja Herodes tahun ke-37 ya sebelum 4 Masehi, dia merombak dan memperbesarnya. Kemudian namun Romawi menghancurkannya pada tahun 70 Masehi. 70 Masehi itu Yesua sudah ini ya, tepat seperti Yesua nubuatkan tentang Yerusalem. Ya. Yesua juga menubuatkan tentang Yerusalem. Apa kata Yesua tentang Yerusalem? Itu ada di kitab ya. Waktu dia dielu-elukan, Yesua itu naik keledai, dia mulai menubuatkan tentang Yerusalem. Dan benar ya, pada abad ke-70, tahun ke-70 Masehi, dia Yerusalem itu dinubuatkan kehancurannya. Ya. Dia dinubuatkan kehancurannya. Nanti ada ya. Mungkin bisa dibaca di kitab Matai ya. Matai 21 ya. Waktu dia tiba di Yerusalem. Ya, dan betul kan? Anda bukan sekedar mendengar dongeng, ini kisah nyata, real. Dan nanti di Yerusalem itu di bawah Western Wall itu ada memang ya bangunan daripada bait suci ini yang menjadi persengketaan yang memang dibangun oleh Herodes. Ya. Kemudian hanya tembok penahan besar kotel atau tembok ratapan yang mengelilingi Gunung Moria yang tersisa dari bait suci kedua itu yang keliling itu. Itu yang sisa. Ya. Kemudian apalagi dikatakan? Kita harus berdoa bagi Yerusalem. Ya, Mazmur 122 ayat yang ke-6. Ya shalu shalom Yerusalem, islahu ohavai ya. Kemudian apalagi? Yesua itu menyebut Yerusalem sebagai kota Raja Agung. Matius 5 ayat yang ke-35. Matai 5 ayat yang ke-35. Itu Yesua loh yang ngomong. Ya. Jadi dia adalah Melkisedek. Matai 5 ayat 35. Dan sangat menyayanginya. Ya. Yesua sangat menyayangi Yerusalem. Matai 23 ayat yang ke-37. Ya. Yerusalem, Yerusalem, Matai 23 ayat 37, engkau yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku mengumpulkan anak-anakmu bagaikan seekor apa?
kadang anak-anak itu, kadang Tuhan sangat mengasihi kita, tapi anak-anak itu kadang nggak tahu dia sedang dikasihi. Ya, akhirnya apa? Lihatlah rumahmu dibiarkan sunyi bagimu. Anak-anak nggak mau, dia nggak tahu sedang dikasihi oleh Bapa. Yerusalem itu sangat dicintai oleh Yeshua. Ya. Lalu Yeshua berkata apa? Ayat 39. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang, waktu Yeshua datang ke Yerusalem, kamu tidak akan melihat aku. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi orang yang datang ke Yerusalem itu, ya, akan diberkati ketika kita membawa nama Yahweh Sebaot. Ya. Kemudian apa lagi? Yeshua itu rajin ke Yerusalem. Dia sering dan rajin merayakan perayaan-perayaan di sana. Lukas 2 ayat 43. Silakan. Lukas 2 ayat 43. Silakan dibaca. Imam, Lukas 2 ayat 43. Hati-hati ya, kita lagi bahas Yerusalem ya. Kemudian Yohanes 2 ayat 23. Yohanes 2 ayat 23. Ya. Ya. Matius 16 ayat 21. Syarat mengikut Yeshua itu pertama kali itu di saat itu Yesus mulai menjawab bahwa seharusnya rakyat di Yerusalem memberitakan hal dari para pengakuan dan para di Yerusalem, Yeshua melakukan pengorbanannya. Ya, di Yerusalem. Di Yerusalem juga Yeshua disalibkan, tepat di sebelah utara Gunung Moria, yaitu di mana? Di bukit. Di mana Yeshua disalibkan? Di mana Yeshua disalibkan? Golgota. Matius 27 ayat 33. Ya. Ada juga bukti ya lain yang memperkirakan bahwa tempat penyaliban Yeshua itu berada di puncak Gunung Moria. Ya. Ya bisa jadi seperti di mana Yitzhak dulu diikat. Ya. Kemudian juga Yeshua dibangkitkan dari kematian itu di Yerusalem. Lukas 24 ayat 46 sampai dengan dan ayat yang ketujuhnya. Kemudian Yeshua naik dari Gunung Zaitun di Yerusalem. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Waktu Yeshua mau berangkat ke Syamaim, dia itu naik dari Gunung Zaitun, itu tepatnya di Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kehilat Moshiach itu lahir. Ya. Ya. Kehilat Moshiach itu lahir di Yerusalem. Ma'aseh Shlikim 1 ayat 4, Ma'aseh Shlikim 8, 12, Ma'aseh Shlikim 2 ayat 1 sampai dengan 40. Anda baca kisah tentang kehilat mula-mula itu lahir dari Yerusalem. Kemudian juga Rasul Paulus mentaati hari raya hukum upacara Yehudi itu di Yerusalem. Bahkan setelah beriman kepada Yeshua sebagai Yahweh Sebaot sebagai Tuhan, ya dalam Kisah 18 ayat yang ke-18, dan rela dibunuh di sana demi kepentingannya, ya, Mesias. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13. Namun Paulus menjawab, apa yang kamu lakukan dengan menangis dan menghancurkan hatiku, sebab aku bukan saja mempunyai kesiapan untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi Tuhan Yeshua. Ya, Rabi Saul juga mati di Yerusalem.
Kenapa? Kan dinubuatkan. Yerusalem, mereka membunuh nabi-nabi. Jadi waktu pergi ke sana, tolong banyak berdoa, karena permulaan segala sesuatu yang baik, ikatan kita dengan Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi ada di sana. Tapi ingat, permulaan kejahatan juga, pembunuhan nabi-nabi itu juga dilakukan di Yerusalem. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita datang ke Yerusalem adalah kita berdoa, menenangkan dan menyenangkan hati Bapa Yahweh. Sebagai Raja, Shalom, Syarha Shalom. Karena kita sedang datang ke tempat yang Yeshua HaMashiach sangat sayangi. Amin. Kita itu sedang menuju tempat yang Yeshua HaMashiach sangat sayangi. Ingat, Yerusalem itu adalah kota yang sangat dikasihi oleh Yeshua. Amin. Kita berdoa.